Kemarin tuh aku pas ditawarin project ini, aku mikir kayak, oh lumayan nih dapat kesempatan untuk belajar bahasa Minang. Karakternya nggak bisa bahasa Minang. Ternyata jadi orang. Dan triggernya satunya sebenarnya itu sih yang omongan bokap dulu. Kapan kamu bakal bikin film yang papa bisa tonton? Dan ini ceritanya lahir dari pertanyaan itu. Hampir 90% bahasa Minang. Which is a big risk. Tapi melihat populasi orang Minang di seluruh Indonesia, it became less of a risk. Oke, udah diriset berapa tuh? We are everywhere. Bahasa Minang gue juga belepotan. Bisa, tapi setiap kali gue coba ngomong bahasa Minang, biasanya saudara gue kayak, udah lo boleh aja gitu. American Padang ya. Rendang burger all the way. Rendang burger. Ketika shoot ada yang harus makan kan. Iya. Ada shot gulai kepala ikan tuh, gue habis 4 sendiri kepala. 4 ikan ya? Satu keluarga tuh habis sama. Satu keluarga tuh, bapak ibu anaknya 2 sama lo doang habis. Selamat datang kembali di InFrame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Kalau kamu suka konten ini atau konten HTV yang lainnya, bisa like atau komen atau share untuk membantu konten ini sampai ke teman-teman kamu. Dan hari ini, di hari penayangan filmnya, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama sutradara dan juga pemain dari film Ondemande. Pertanyaan pertama buat Emir, seberapa Minang lo sebenarnya? Pura-pura Minang doang atau Minang tulen nih? Saya nggak Paul gue tahu deh. Saya nggak pernah ngaku saya Minang ya. Saya ngakunya saya seperempat Minang. Seperempat tuh berarti salah satu kakek atau nenek lo orang Minang? Iya, kakek aku orang Minang, Batu Sangkar. Keturunan bapakku setengah Padang, setengah Sunda. Bisa nggak bahasanya? Nggak bisa sih sebenarnya. Kemarin tuh aku pas ditawarin project ini, aku mikir kayak, oh lumayan nih dapat kesempatan untuk belajar bahasa Minang. Karakternya nggak bisa bahasa Minang. Ternyata jadi orang, malah jadi orang yang ngecek validasi si lombanya itu ya. Paul, apa kabar Paul? Baik. Ini mungkin, is it fair to say ini adalah film paling mainstream yang pernah lo bikin, Paul, sebagai sutradara? Very fair. Very. Apakah itu ada di agenda lo untuk tahun ini, atau film ini gue mau kemasnya dalam bentuk yang lebih mudah dinikmati oleh semua orang, even untuk penikmat film awam, atau gimana? Lebih ke ini sih. Gue selalu berangkat dari mau bikin film yang gue mau tonton, atau mau bikin film yang gue mau. Dan I think as I get older, yang gue mau bikin itu berubah. Awal-awal karir lebih tertarik ke hal-hal berat, lebih ke curhat, to be honest, film-film gue sebelumnya. And sekarang kayaknya kalau umur 43 tahun masih curhat kayak anak SMP, kayaknya lucu ya. Tapi kan ini kan tetap very personal dong, based on your father story kan? It's still very personal. Jadi gue pengen, I just wanna have fun and think about good things, gitu, and do fun things. Dan triggernya satunya sebenarnya itu sih yang omongan bokap dulu. Kapan kamu bakal bikin film yang papa bisa tonton? Dan ini ceritanya lahir dari pertanyaan itu. Tapi keburu nggak ada. Dan ya ada janji kan harus dipenuhi, so I have to make this, dan yaudah. Teman-teman udah bisa lihat trailernya dan filmnya tayang hari ini, tapi buat yang belum lihat trailer, Emir mungkin bisa cerita sedikit, Mir. Ondemande ini menurut gue premisnya menarik banget, tapi gue pengen denger dari lo. Ceritanya filmnya apa sih? Jadi, basically ceritanya itu tentang seorang figur bernama Angkuan yang hobi ikutan undian sabun colek ya. Dan akhirnya dia menang sayembara, menang undian sebanyak 2 miliar. 2 miliar? Iya, tapi sebelum dia bisa ngeklaim, dia keburu meninggal. Dia keburu meninggal, jadi warga desa yang tadinya duit ini akan dipakai untuk kebaikan desa itulah segala macam panik karena duitnya belum diklaim. Sementara karakterku si Anwar dikirim sebagai karyawan perusahaan PT Sabun ini untuk ngecek sama pemenangnya. Jadi konfliknya segala macam dramanya datang dari situ. Gimana caranya mereka berusaha bersiasat supaya ini tetap cair lah, intinya gitu ya. Berarti komedi lah ya. Komedi lah ya. Terus lo lucu nggak? Karakter gue sih nggak boleh lucu ya. Karakter lu tuh harus serius ya. Karakter gue bukan lucunya. Tapi lucunya di siapa dong? Shenina? Bagi aku sih yang udah nonton sebenarnya. Lucunya bagi aku yang paling lucu ya itu Daam, Om Yose. Oh, Yose Rizal Manua. Itu benar-benar gerak-geriknya dia tuh
nggak niat lucu tapi lucu karena kita kayak ngikutin seseorang yang kayak aduh paniknya tuh dapat banget dan kita constant state of panic. Iya. Oke, jadi ini drama, mungkin bisa dibilang drama komedi lah, Paul ya? Iya. Drama komedi. Kan gue baca ini katanya ini something very personal. Syutingnya juga di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Kenapa memilih lokasi itu, Paul? Ada berhubungan sama keluarga lu juga di sana? Gimana? Di desa Sigiran itu spesifik karena itu desa kelahiran bokap, kakek. Kita juga syuting banyak sekali di rumah-rumah yang masih hitungan masih darah sama gue. Minjem rumah saudara ya? Iya. Itu faktor romantisme atau faktor budget? Selamatannya di rumah tante gue, tempat bokap gue lahir gitu. Bukan romantisme maupun budget. Satu desa itu bisa dibilang 70% masih punya hubungan darah sama gue. Iya. Jadi mau nengok sana saudara, nengok sana saudara. Mau nggak mau ya pasti, mau nggak mau. Berarti area itu area yang lu sempat tinggal di sana waktu kecil atau dengar dari bokap aja? Waktu kecil sering ke sana. Sekali setahun lebaran tuh balik kampung. Oke. Ya. Dari mana ide ceritanya ada kakek-kakek menang undian tiba-tiba meninggal semua berusaha ngeklaim itu gimana? Nah, balik ke omongan bokap tadi, gue pikir I need to make something yang sangat Minang. Dan sense of humornya juga harus Minang, which is very dry, sarcastic, and bisa agak gila kadang-kadang gitu. Dan orang Minang tuh kan penuh siasat. Gitu ya? They very much problem solvers. Jadi gue pikir gue harus cari masalah yang saking riwahnya, it will take a whole village to solve. I see. Jadi gue mulainya dari situ sih. I see. Udah lama katanya Paul ceritainnya, Paul? Pertama kali tercetus ya kurang lebih 10-11 tahun yang lalu sih. 10 tahun yang lalu ya. Iya, Emir belum akil balik kayaknya. Dia belum lahir. Lahir udah. Masih bocil waktu itu. Terus what took you this long untuk bikin On Demand kalau emang itu? To be honest, interest. Jadi shopping it around was hard di awal. Karena pada saat itu it was it's too local. Terus aduh kenapa harus bahasa Minang sih, nggak bisa bahasa Indonesia aja. Kayak gitu-gitu. Dan to be honest, if it wasn't for Ngeri-Ngeri Sedap, opening up the market for it, people probably wouldn't be ready for this now. So thank you for that. But it's very interesting though, karena Ngeri-Ngeri Sedap, kita punya kekhawatiran yang sama, Paul, tentang bahasa. Makanya kita pakai bahasa lokalnya sangat sedikit. Tapi kan di sini beda nih. Kan lo pakai bahasa lokal cukup banyak. Nah itu gimana? Lo punya keberanian untuk melakukan itu, nggak takut orang bakalan nggak ngerti gitu? Several reasons sih. Pertama, ya kita hampir 90% bahasa Minang, which is a big risk. Tapi melihat populasi orang Minang di seluruh Indonesia, it became less of a risk. Udah di riset berapa? We are everywhere. Di Jakarta dia 4 jutaan. 4 juta di Jakarta. Di misalnya di Pekanbaru yang bukan Sumatera Barat itu 7 juta, sedangkan di Kota Padang hanya 6 juta. Dari last I heard. Jadi orang Minang di Pekanbaru lebih banyak dari orang Minang di Padang. That's what I heard. That's what I read. Dan gue berpikir combine that aja. If I get 10%, I'm fine. Udah be fine. Jadi kalau lo merasa berdarah Minang, ini adalah panggilan buat lo buat mensupport On Demand ya. On Demand itu kan sebuah frasa yang buat orang awam, mungkin buat gue yang nggak pernah tinggal di Sumatera Barat mungkin, tapi kayak catchphrase gitu, Paul. Jadi sebenarnya apa sih maknanya tuh On Demand itu, apa artinya? It basically bisa oh my god, bisa astaga, bisa astagfirullah. It's an expression of ya ampun gitu ya. It's an expression of kaget, good or bad, happiness, frustration, pokoknya any surprise. Berarti happy juga bisa? Bisa surprise in a happy way gitu. Bisa. Misalnya tiba-tiba dapat undian gitu. On Demand gitu, bisa ya? Bisa.
Bisa. Tapi dengan tadi lo bilang bahasa Minangnya di sini cukup kental, sementara pasti lo nggak akan mudah lah nyari cast yang bener-bener berdarah Minang asli. Kayak Emir aja 1/4 gitu. Walaupun di sini dia nggak dapat beban banyak bahasa Minang ya. Tapi gimana tuh cara lo, kayak Shenina deh. Shenina tuh dia berdarah Minang ya? 1/4 juga. 1/4 juga. Yeah. Nah, Shenina dan yang lain-lain, gimana cara lo meyakinkan supaya nanti ketika take convincing gitu bahasa Minangnya? Sebenarnya many ways skripnya ditulis dalam bahasa Minang dan seperti Shenina misalnya contohnya dikasih 2 skrip bahasa Minang dan skrip bahasa Indonesia, jadi bisa compare meaningnya. Itu 1. 2, dialognya kita rekam audionya oleh native speaker, didengar. Biar pelafalannya nggak salah. Dan juga kita terbantu banget karena setengah dari cast-nya tuh ngambil dari Sumatera Barat, sebagian besar, dan more than half the crew tuh dari Sumatera Barat, alumni atau mahasiswa dari ISI Padang Panjang. Dan jadi ketika ada masalah dialog on set, yang koreksi banyak. I see, gitu. Banyak yang jagain. Banyak banget yang jagain, gitu. Iya. Secara bahasa Minang gue juga belepotan, bisa. Tapi setiap kali gue coba ngomong bahasa Minang, biasanya saudara gue kayak, udah lo boleh aja, gitu. Karena nyokap tuh dari mana asli apa? Amerika ya. So American Padang ya. Lumayan. Rendang burger all the way. Rendang burger. Berarti kalau fast food Amerika lagi bikin gimmick rasa rendang itu lo berasa kayak ini gue banget gitu. Iya, kayak okay, I'm finally seen gitu. Fusion. Kayaknya tuh Kapal kalau ditanya restoran Padang mana yang favorit, dia bilang apa? Morning afternoon. Morning afternoon. Iya. Ini built-in ya, slotnya masih terbuka. Kalau mau pasang di sini kita bisa taruh kok kotaknya di sini masih muat. Kita kurang gede kita ganti mejanya yang lebih gede kalau mau dijejerin menunya ya. Jadi Emir nggak usah ngomong Minang di sini. Enggak. Oh, lega dong ya. Nggak lega sih sebenarnya. Pengennya sih berbahasa Minang, cuman asiknya ya beban itu bukan aku yang nanggung, tapi respect banget ngelihat coworkers aku yang benar-benar setiap momen kalau kamera lagi nggak on tuh, waduh, apalagi yang aku kan banyak tandemanan sama Shenina ya. You can tell gitu, she cares about the dialogue, she cares about the script, she cares about how she has to deliver it gitu segala macam. Jadi benar-benar kayak diulang-ulang gitu. Itu sampai akunya juga akhirnya ngikutin gitu. Misalnya, Shen kayaknya tadi lu kekurangan satu kata atau apa gitu misalnya kayak gitu. Karena aku dengerin melulu dia yang segitu. Sesama 1/4 aja ngoreksi, belagu juga dia ya. Bukan ngoreksi tapi membantu. Iya kan gue biar Emir kakek ini aja, grogi aja. He's just being a Virgo. Aduh kalau udah bawa zodiak gue roaming kagak ngerti. Tapi berarti kalau sama Shenina lagi no problem ya. Setelah Dear David kemarin udah intens banget sama Shenina, di sini ketemu Shenina lagi nggak ada masalah ya. Always love to work with her. Sekarang tuh menurut aku kita di tahap dimana kayak Dear David itu pembangunan chemistry-nya kan agak lama tuh. We had time to sort of get to know each other segala macam, cari tahu gimana kita kerjanya bareng-bareng. Di sini ketemu benar-benar udah persis banget pas aku adegan yang cukup heavy. Aku ngelihat Shenina yang benar-benar bantuin aku dengan cara ngobrol ke orang-orang, dia mendingan kayak begini, dia begini kayak gini. So she knows me gitu, aku juga tahu dia. How to put you in the zone gitu ya. Exactly. Jadi Dear David tuh prepsnya on demand ya? Sebenarnya ya. Kan udah ditulis 11 tahun yang lalu. Lucky, terima kasih udah dibantu prepsnya. Iya. Kan skrip udah ditaruh 11 tahun yang lalu. Aku sama Shenina dari 11 tahun yang lalu. Oke, kita cari project dulu. Nggak mungkin. Lokasinya gimana, Mir? Sana, Mir. Kalau Paul sih dari kecil udah bolak-balik ke sana. Lo gimana? Jujur nih aku belum cerita ke siapa. I haven't even maybe told you ya. Kenapa? Aku sebenarnya nyaris nggak ngambil on demand deh. Kenapa tuh? Karena I was at a time dimana aku benar-benar lagi capek banget, syutinganku berat. I was doing like something heavy, capek banget. Terus aku ditawarin ini, tapi premisnya interesting segitu interestingnya. I don't wanna miss out on this gitu loh. Gue nggak pengen banget. Dan pas syuting kita penginapannya tuh di seberang Danau Maninjau kan. Ini syuting pertama props banget, keren banget, sehat banget. Aku sebagai orang jam kerjanya sehat banget. Sore kita udah bisa di pasar ngopi-ngopi segala macam udah kelar. Waktu itu lagi World Cup aja. Eksekutif produsernya denger kayak, apa? Sore udah rap. Duit gue dihambur-hamburin nih kayaknya.
Awas investor Anda denger loh ini loh. Ini Anda ngomong. Mungkin ini karena gini Pak, saya jelasin. Saya bantu jelasin ya Paul. Mungkin di skenario ini kebetulan perimbangan antara scene day dan night-nya memang lebih banyak dia. Gitu. Dan syutingnya efisien gitu kan. Jadi bantuin. makasih Bang. Which is true. Cuman ya sehat banget. Terus aku penginapannya juga seberang Danau Maninjau persis. Jadi pas bangun ngopi tuh ngeliat danau. Ini syuting bener-bener aku nggak ngerasa capek sama sekali. Merasa healing. Jadi love banget. Oke. Terus gimana respon orang-orang ketika gala premier, terutama orang-orang yang Minang asli, gimana? Ada komentar-komentar menarik. Gue lihat di videonya banyak ibu-ibu gitu yang kayaknya lekoh banget Minangnya. Itu kalau deg-degan nggak sih kalau ditonton orang situ gitu kayak, aduh gitu, gue salah nggak ya nge-treatnya gitu, Paul? Deg-degan sih, tapi apa? Kakak-kakak gue kan banyak ya. Gue kan anak ke-12 dari anak bokap. Wow, rame ya. Dan udah bisa bikin tim sendiri tuh kalau main bola udah tinggal cari cadangan doang. Kemarin tuh sebenarnya pas premier filter utama gue adalah kakak-kakak gue adalah the Uni Minanges of any Uni Minang I know gitu. Uni banget lah kakak-kakak gue tuh. Dan kalau mereka puas, I think I'm safe. Dan mereka puas so far. Terus pas premier juga ketemu banyak ibu-ibu dan organisasi-organisasi Minang pada datang. Dan gue mau jalan keluar ngerokok aja setiap 2 meter diberhentiin. Ada Uni ini minta foto, Uni ini bilang terima kasih. Gue jadi kayak responnya very positif. Gue kira diberhentiin, kenapa kamu bikinnya begitu? Harusnya nggak gitu tahu. That was satu kali diberhentiin, itu yang gue takutin. Tapi tidak terjadi. Tidak terjadi. Mungkin kayak gitu nggak on the spot ya. Bener. Lu gimana Mir? Pas gala premier gimana experience-nya? Diberhentiin banyak orang-orang Minang gitu kan. Dari ekspresinya sih kayak positif, tapi saya kan nggak ngerti bahasa Minang ya. Nggak. Oh, demande. Lu denger itunya aja, Bro. Kancak bana. Aku sih sebenarnya keluargaku belum sempat nonton. Teman-temanku tapi semuanya pada suka. Kebetulan nggak ada yang Minang tapi I don't know how orang-orang Minang persepsinya. Tapi overall positif banget sih. Beberapa komen di sosial media yang gue lihat orang-orang yang nonton tuh juga, gue pengen tanya ke Paul, apakah ini sesuatu yang direncanakan atau tidak? Jadi lapar, jadi pengen makan ini, jadi pengen itu sesuatu yang memang lo dari awal kayak gue pengen bikin efek ini ketika orang selesai nonton. Sangat. Ya? Karena salah satu masalah pribadi gue kalau kesana adalah tidak bisa berhenti makan. Pulang dengan berat badan yang sama ketika gue berangkat. Pasti nambah ya. Dan gue ingin bagi derita itu ke orang-orang. Cari teman dia. Dan make sure memang se-appetizing itu dan juga ada perks-nya adalah ketika shoot ada yang harus makan kan. Iya. Ada shot gulai kepala ikan tuh, gue habis 4 sendiri kepala. 4 ikan ya? Satu keluarga tuh habis sama. Satu keluarga tuh, bapak ibu anaknya 2 sama lu doang habis. Keluarga ikan. Keluarga besarnya nyariin mana sih Pak? Mana hilang sama anak-anak hilang. Ketemu tinggal tulangnya dong. Onde mane. Tapi yang menyenangkan ya, maksudnya happy for you udah bisa menghasilkan ini dan dapat respon yang positif di gala premier. Pertanyaan gue adalah kalau misalnya kayak tadi kan lo bilang orang Minang tuh cukup banyak gitu ya di Indonesia dan tersebar di seluruh Indonesia. Tapi gimana dengan orang yang non Minang, Paul? Mungkin dari sebagian reaksi pas premier mungkin bisa lo kayaknya respon orang-orang yang totally nggak relate deh sama budaya atau bahasanya gimana? Nah, so far banyak kawan-kawan yang non-Minang yang nonton di premier and so far they loved it. Kayaknya mereka bisa relate ke isu-isu keluarganya. Some told me they could relate to isu-isu identitas, ikatan dengan tempat lahir, dan things seperti itu, hal seperti itu. Dan aku merasa karena itu memang banyak nilai-nilai yang universal yang bisa didapat dari orang lain, bisa relate ke banyak orang, nggak harus orang Minang. Menembus barrier bahasa ya? Iya. Karena yang nge-subtitle tuh siapa sih Paul kalau kayak gitu Paul? Yang subtitle itu young woman writer, one of my students juga yang actually dia menerjemahkan skripnya, bantu aku menerjemahkan skripnya dan dia main.
Unius yang jualan kain. Oh, baru tahu ya. Fun fact. Yang dia main satu scene. Dia yang bikin subtitle semuanya. Iya. Dan itunya menerjemahkan skrip di awal bentuk menjelaskan. Berarti lu tuh nulis bahasa Indonesia, dan ada part yang udah lu tandain bahwa part-part ini udah harus diterjemahkan ke dalam bahasa Minang langsung. Dan itu juga konsultan bahasa, selain udah terjemahkan, I consulted with several people karena setiap daerah punya dialek yang agak beda sendiri. Jadi aku memastikan ini semaninjau mungkin satu. Jadi konsult sama orang Maninjau secara adat. Juga aku konsult sama beberapa pemuka adat. Pastikan secara adat ini nggak ada yang salah. Iya. Hampir semua pemain senior lokal yang main. Pertanyaan pertama setelah mereka baca skrip adalah adatnya ada yang salah nggak? Kalau ada yang salah, please tell me now. Karena that's the last thing I want. Jangan sampai ketahuannya pas udah tayang ya. Orang-orang yang pada ngerti adat. Ini anak filmmaker. Gitu. Udah tahu adat. Exactly. Terus tapi ada Paul yang ternyata salah dan harus lo koreksi ada. Ketika proses skenario. Tidak. Ya? Aman ya. Tandanya gue pikir gue berterima kasih again balik ke bokap karena udah nanemin banyak hal yang ternyata benar gitu. Jadi ketika bikinnya gue hanya go back to apa yang gue pelajarin dari bokap dan dari keluarga bokap dan ternyata tidak salah setidaknya. Iya. Emang ada authenticity itu penting sih. Gue masih ingat banget tuh ketika syuting Ring Sedap gitu ya. Pas adegan yang si bapaknya nyamperin si Lolo untuk minta maaf, terus gue bilang sama Ben minta maaf pelukan, kenapa sih, itu kan heartwarming gitu. Nggak bisa bang, orang Batak nggak gitu katanya. Terus kayak gue nggak bisa intervensi apa-apa karena Benny udah pakai kalimat orang Batak nggak gitu kan. Gue nggak ngerti orang Batak gimana, dia lebih ngerti gitu. Jadi nggak bang, nggak, orang Batak nggak gitu. Gue menggunakan kalimat itu beberapa kali, itu orang Minang nggak gitu. Oh gitu. Pakai senjata itu ya, karena memang memang harus yang ngerti ya, memang yang paling paham sih ya, biar otentik gitu kan Paul. Iya, benar-benar. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi filmnya mulai tayang di bioskop hari ini ya, 22 Juni. Lo bikin ini nggak nobar di? Adalah, gampang lah. Nobar di danau gitu pakai pengen banget sih. Bisa bikin gitu. Pengen banget. Ayolah. Yuk. Oke. Nanti kalau jadi gue dapat ini nih, royalti ide nih, kan. Tapi ini mungkin kalau sukses bisa jadi On Demand The Series, ya paling On Demand 2. Amin. Gitu. Amin. Gue penasaran karena gue kenal Paul udah lumayan lama, tapi biasanya ngeliat Paul Agusta kalau bikin film tuh pasti yang nontonnya begini. Wah, kita berusaha memahami maknanya apa ini. Apa yang pengen dimaksud subteksnya. Kalau ini film pertama Paul Agusta yang bisa dibilang cukup ringan dan mudah dicerna gitu ya. It's pure fun. It's just fun ya. Oke, sebelum lanjut intermezzo dikit, kita punya pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit. Misalnya, gimana rasanya kerja sama Visinema gitu? Enggak, bercanda enggak? Karena ini collab sama Visinema kan ya? Iya, oke. Ambil satu. Canda bro. Namanya juga pelawak ya kan, masa pelawak nggak boleh bercanda. MS simpen dulu. Paul baca. Menurut gue, kenapa kebiasaan buruk sulit dihilangkan? Aduh. Kebiasaan buruk tuh misalnya setiap kali pulang kampung naik berapa kilo gitu ya? Ya kalau itu susah dihilangkan karena makanannya enak. Tapi kebiasaan terburuk gue mungkin adalah merokok. Dan itu sulit dihilangkan because I always say it's the longest meaningful relationship I've ever had. Over 20 years with an object gitu kan. Tapi itu sih biasanya kebiasaan buruk sulit dihilangkan karenanya menurut gue karena attachment itu sih. Jadi gimana caranya supaya nggak attach? I don't know. Kalau ada yang tahu kasih tahu gue kata Paul. Bisa gue tahu. Dia malah minta tolong bukan ngasih solusi. Masukin, Amir. Punya gue, apa penolakan yang paling memotivasi lo untuk bangkit? Wih, apa Mir?
Romansa atau pekerjaan nih yang penolakan yang paling bikin lo, gua buktiin sama lo ya gitu. Apa? Ada dua sih kalau yang dari unsur romance yang cepetnya dulu tuh pas aku SMA aku nggak pernah nembak orang karena takut ditolak. Selalu aku deketin cewek, aku pepet terus sampai dia gedek, lu mau jadi pacar gua nggak sih? Di momen itu pun aku pasti masih kayak, ya terserah lu mau apa enggak gitu. Geli sih. Tapi nyebelin banget. Tapi abis itu aku pernah pertama kali jatuh cinta sama perempuan, nggak aku tembak, akhirnya dia jadian sama orang lain. Pas aku konfront dia bilang, ya lu nggak nembak gue. Semenjak itu aku gercep kalau masuk sama orang aku jujur aja. Itu kalau dari sisi romance. Kalau dari sisi pekerjaan, waktu itu aku pernah casting. Bukan monolog loh, ini dialog benar-benar harus ada lawan main segala macam. Orang castingnya nyalain kamera, langsung keluar kamar. Keluar dari ruangan, bilang kabarin kalau udah selesai, tutup. Aku ditinggal sendirian di ruangan itu, aku nggak tahu harus ngapain. Aku itu merasa probably one of the lowest points of my life gitu ya. Dan di situ aku merasa kayak mungkin I have to re-evaluate myself gitu kan. Maksudku aku udah lama vakum di luar negeri segala macam. Ini era-era pas awal-awal balik lagi ya. Iya. Aku udah lama vakum, udah banyak yang lebih talented dibanding aku, udah banyak yang lebih ganteng daripada aku, udah banyak yang everything gitu. What's my selling point gitu. Jadi aku harus dari situ aku mulai sadar bahwa I have to realize that there is only one Emir gitu. Itu pegangan aku, defense mechanism aku untuk berpikir gitu. Mau aku sejelek apapun, mau aku banyak yang lebih talented segala macam, aku tetap unik. Gimana cara aku memakai keunikan aku gitu loh. Dan dari situ aku fokus ke diri sendiri, fokus ke traits yang menurut aku cukup positif. Dan alhamdulillah semenjak itu aku lebih jadi lah gitu kan jadi orang. Perannya dapet nggak waktu itu? Oh enggak. Tapi filmnya gagal. Parah. Sebut film apa? Casting direkturnya siapa tuh? Semesta itu adil. Bukan. Iya, maksudku aku juga sedih banget buat semua orang sih. Iya. Casting director yang mungkin sekarang nonton, kalau tiba-tiba nonton dan ingat kejadian itu, sekarang ngoling Emir susah kan, jadwalnya nggak dapat kan lu jadwal Emir. Enggak, cuman mari kita saling menghargai aja gitu kan. Yes, betul. Itu kan we're people gitu ya. Oke. Happy for you, man. Thank you, man. Masukin. Lastly gue pengen melenceng sedikit, Paul, ke bengkel acting Kuma dong, karena kan salah satu pertanyaan yang gue sering banget dapet tuh tentang ya teman-teman yang nontonin Frame dan gimana sih bang caranya buat masuk ke industri sebagai aktor gitu. Lo udah berapa lama menjalankan itu namanya bengkel acting Kuma? Dari 2016. 2016. Yeah, so 7 years my math. Yeah, okay. 7 years. Dan udah alumni so far sekarang kisaran 150-an orang. 150 dan banyak juga yang sudah warawiri di industri kita 2/3 working. 2/3 working. Sepertiga lagi ngapain tuh kalau boleh tahu? Banyak yang mungkin hanya ikut karena penasaran, ketertarikan, tapi nggak not really into. Tapi about 2/3 of them seriusin jadi aktor. Oke. Apa yang membuat lo pengen bikin sekolah acting? Awalnya very selfish reasons. Waktu itu mulai banyak ngerjain beberapa hal, tapi dapatnya kok namanya itu terus dari casting director, dari orang sekitar yang kayaknya pemain yang muter-muter ini itu lagi terus, regenerasinya mana gitu. Terus without offending anybody, looknya banyak yang generic. Itu salah satu yang gue lihat kalau alumni Kuma tuh pasti banyak yang unik-unik yang tidak tersedia talentnya selama ini looknya di industri kita ya. Because we're making movies about people, real people. I want the actors to actually look and feel like real people. Sesimpel itu gitu. Itu motivasinya, motivasi awalnya. Dan akhirnya berhasil kesampaian. On demand day ini aja, extras yang di bagian Jakarta itu anak-anak bengkel volunteer buat jadi extras. Nggak apa-apa, nggak ada dialog, lewat seliweran aja. Aduh, itu penting banget sih. Itu penting banget, itu kayak mimpi banget, cita-cita banget kalau misalnya peran kecil aja tuh bisa diperanin sama anak sekolah acting tuh kayaknya enak banget ya, karena oke. Salam deal. I will. Karena menurut gue itu hal yang sangat gila ya, kadang-kadang tuh mungkin karena gini kali ya, kita tuh kalau ngedirect kan ngeliatnya di monitor kecil ya. Pas nonton di bioskop, pas lihat layar gede,
ada orang yang tidak bertingkah semestinya, ada yang terlalu over, mungkin nggak berasa gitu pas lagi kecil, aduh ini gue nggak lagi gitu, ngapain, kenapa begini kelakuannya gitu. Sesimpel yang harusnya kaget, gitu, kayak baru sadar pas, kenapa nih orang gitu. Ada hal seperti itu harusnya bisa ditanggulangi kalau memang anak sekolah bengkel acting Kuma. Jadi kalau tertarik belajar sama Paul dan bergabung bersama alumni-alumninya yang sudah banyak terserap di industri film Indonesia, bisa sosial medianya ditaruh di sini, gue taruh sini nih sosial medianya nih. Nanti tim Inframe akan taruh di sini. Untuk batch-nya sekarang lagi nggak ada ya Paul ya. Nanti kalau open pasti di info di Instagramnya Paul ya. Sekarang lagi jalan satu. Untuk berikutnya belum tahu kapan. Sekarang lagi nggak buka maksudnya ya. Sekarang lagi nggak buka ya. Jadi follow aja, bisa belajar sama Paul dan teman-teman yang lain. Dan jangan lupa sekali lagi, film On Demand akan tayang di bioskop hari ini film tanpa bermaksud untuk mengkotak-kotakan, tapi film Hollywood sedang ramai sekali ya belakangan ini ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, teman-teman Minang terutama ya, ini kayaknya abis ini lo harus speech untuk memobilisasi Paul, karena sudah ya. Sudah karena sekarang lagi film Hollywood lagi rame banget, banyak gede-gede. Jadi film lokal tuh lagi benar-benar harus berjuang mendapatkan layar ya teman-teman ya. Jadi harus disupport sama penontonnya untuk mendapatkan tempat di bioskop. Nonton di 3 hari pertama please. Nah, itu silakan Paul, bisa disampaikan sebelum kita tutup ke teman-temannya, pidatonya gimana? 3 hari pertama tuh lumayan menentukan bertahan atau tidaknya sebuah film Indonesia. Jadi please kalau mau nonton jangan ditunda. First weekend, please give us your money. Please give us your money. Ya. Give us your money, and we'll give you a good movie. Oke, fair enough. Give us your money, we'll give you a good movie. That's fair enough. Tayang hari ini 22 Juni. Ingat kata Paul, opening weekend itu krusial sekali teman-teman. Kalau opening weekend itu dirasa kurang rame, bisa-bisa layarnya digrogotin sama sebelah, ada laba-laba, ada robot, ada yang larinya cepet. Wah rame lah pokoknya. 22, 23, 24, 25 Juni itu adalah tanggal yang sangat teman-teman On Demand harus datang ke bioskop dan support film Minang pertama yang, I don't know, sejak kapan Paul ada film? In a while, lumayan lama ya. Ada film Minang di bioskop ya. This year kan. Tidak benar. Ya iyalah. Maksud gue, Tabula Rasa itu film yang sangat Minang, tapi settingnya Jakarta, urban, dan memang angle-nya bukan cultural Minangnya kan. Lebih diverse gitu, walaupun sangat kental nuansa Minang di situ. Tapi ini mungkin film Minang pertama berbudaya Minang dan dikemas dalam drama komedi keluarga yang harusnya bisa dinikmati oleh semua teman-teman yang Minang maupun yang bukan. Gitu ya Pak oleh. Amin, mudah-mudahan. Amin. Ingat teman-teman, mulai tayang hari ini. Terima kasih banyak Emir Mahira, Paul Agusta. Thank you so much teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menyimak Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema, bersama sutradara dan pemain dari film On Demand, tayang mulai hari ini di bioskop. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.